Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat datang lagi di podcast Good dan Anxiety. Malam ini aku pengen sharing tentang cerita orang-orang yang sembuh dari anxiety disorder dan gangguan asam lambung. Jadi dari beberapa cerita yang aku temukan, entah di media yang lain, di Instagram atau channel YouTube yang lain, bahwa ada orang-orang yang sembuh berkat keajaiban sholawat. Jadi mereka mengamalkan sholawat dengan niat untuk sembuh dari anxiety disorder dan GERD-nya gitu. Dan alhamdulillah ketika mereka mengamalkan sholawat, ketika mereka melakukan kebaikan, ketika mereka merubah kebiasaan-kebiasaan buruk mereka dengan kebiasaan baik, akhirnya mereka bisa sembuh dari anxiety disordernya. Artinya ketika kita mendekati diri kepada Tuhan, kepada Allah SWT, ada perubahan ketenangan hati dan pikiran kita, sehingga kecemasan-kecemasan yang awalnya sangat mengganggu kita takut akan segala hal, jadi bisa diredam ketika kita lebih dekat lagi kepada Tuhan dengan cara meninggalkan hal-hal yang buruk yang biasa kita lakukan, ditambah dengan memperbanyak sholawat. Yang pertama kali aku dengar cerita itu dari channel YouTube-nya Mukhlis Marsal. Jadi di channel itu emang beliau sering menceritakan keajaiban sholawat yang dikirim oleh orang-orang lalu ditampilkan di channel YouTube-nya. Ini udah lama banget sih, dan aku juga bingung nyari videonya yang mana. Aku emang sering mendengarkan channel YouTube-nya dia gitu, beliau. Dan aku nggak tahu tuh ada sebuah video yang menceritakan bahwa dia sembuh dari penyakit aneh katanya. Dan ternyata setelah aku dengarkan, ternyata itu adalah gangguan kecemasan, dan dia ceritakan bagaimana rasanya, bagaimana sensasinya, dan akhirnya bisa sembuh kurang dari seminggu katanya dengan cara mengamalkan sholawat, sampai dia nggak kambuh lagi anxiety disordernya. Kemudian dari salah satu Instagram yang aku temukan di media sosial, dan aku mohon maaf banget nggak screenshot ceritanya gitu, aku udah lupa banget soalnya ini udah lama. Jadi akun Instagram itu emang menceritakan tentang anxiety disorder, dan di kolom komentar ada yang menceritakan bahwa dia bisa sembuh dari anxiety disorder dengan mengamalkan sholawat. Dari dua cerita itu, akhirnya aku lebih yakin, aku bertambah keyakinan aku untuk lebih banyak mengamalkan sholawat agar sembuh dari anxiety disorder. Setidaknya hati bisa lebih tenang ketika kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan alhamdulillahnya bisa menyembuhkan penyakit, yaitu anxiety disorder. Kalau kita mendengarkan ceramah-ceramah para kiai, para ustadz, memang banyak banget keutamaan sholawat, keutamaan mengamalkan sholawat setiap harinya, dan salah satunya bisa menyembuhkan sebuah penyakit, atau keinginan-keinginan kita bisa terlaksana dengan mudah ketika kita memperbanyak sholawat. Dan aku lebih yakin gitu ketika aku mendengar cerita orang lain, dan aku sendiri pun ketika
menyembuhkan anxiety disorder, yaitu dengan cara mengamalkan sholawat juga salah satunya. Dan aku pun melakukan latihan-latihan lain gitu, dengan menjaga pola makan, olahraga segala macamnya yang nantinya aku sharing satu persatu. Tetapi di lain itu aku pun mengamalkan sholawat, yaitu sholawat Jibril yang sholawat ala Muhammad dan sholawat tibil kulub. Nanti aku share teksnya. Sholawat tibil kulub aku baca setiap beres sholat 10 kali, dan sholawat Jibril yang sholawat ala Muhammad tanpa hitungan aja, entah 1000, bahkan kalau kuat sih lebih dari 5000 juga gitu, untuk niat, agar niat menyembuhkan anxiety disorder yang sedang aku alamin ketika itu. Dengan catatan aku membacanya dengan penuh kesadaran, itu dengan mindfulness. Ketika aku membacanya, ketika aku mengamalkannya, aku nggak mikir kemana-mana gitu, nggak overthinking, nggak, pokoknya khusyuk banget. Ketika aku membaca sholawat, aku fokus terhadap bacaannya, nggak memikirkan hal yang lain gitu selain bacaannya. Dan itu seperti melatih kesadaran juga, melatih mindfulness. Jadi akhirnya aku terbiasa untuk bisa mengendalikan pikiran aku agar nggak bisa overthinking. Pokoknya aku sendiri merasakan efek positifnya dari mengamalkan sholawat untuk menyembuhkan anxiety disorder ataupun hajat-hajat yang lain. Mungkin bagi kamu yang mendengarkan podcast ini memiliki cerita juga menyembuhkan anxiety disorder dengan mengamalkan sholawat, boleh tulis di kolom komentar ceritanya gitu, agar orang-orang yang sedang mengalami anxiety disorder pun bisa melakukan hal yang sama, sehingga kita bisa mempermudah dalam proses kesembuhan dan kita bisa saling berbagi cerita. Akhirnya banyak yang bisa sembuh dari anxiety disorder dengan mudah. Mungkin itu dulu cerita malam ini. Aku nggak bisa cerita panjang-panjang, dan mohon maaf banget aku belum bisa menampilkan wajah aku di YouTube. Aku lebih suka ngomong di belakang layar kayak gini. Semoga kita semua diberi kesehatan selalu ya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dan apabila ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.